Halo Sobat Ceria, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rosalina Hutapea, seorang mahasiswi di Universitas Respati Indonesia, Prodi Magister Manajemen Akreditasi Rumah Sakit. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan sobat semua yang bersedia hadir di layar konten kali ini. Semoga dengan sedikit informasi yang diberikan kali ini bisa menambah pengetahuan bagi sobat semua ya. Selain sebagai seorang mahasiswi, saya juga seorang dokter umum fungsional di Rumah Sakit Tipe D Pemprov DKI. Adapun sarana dan prasarana yang kami miliki seperti unit rawat jalan yang terdiri atas poli spesialis dan poli MCU. Kemudian kami juga memiliki ruang rawat inap yang terdiri atas ruang rawat inap dewasa, rawat inap anak dan perina, serta ruang maternitas. Selain itu, kami juga ada penunjang lainnya seperti di bagian radiologi, laboratorium, dan farmasi. Selain itu, kami juga memiliki ruang OK ya. Setelah yang saya sebutkan di atas, kami juga memiliki unit garda terdepan, yaitu instalasi gawat darurat yang beroperasi 7x24 jam. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you for 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you for 7 days a week. Mengutip kata bijak dari Ralph Waldo yang mengatakan bahwa kekayaan tertinggi ada pada kesehatan. Saya setuju dengan perkataan tersebut. Tentu pun sobat setuju dengan kata-kata bijak tersebut. Saat kita berada di suatu rumah sakit, saat kita berobat, tentu ada outcome yang ingin kita capai, yaitu sehat. Tetapi pernahkah sobat saat berkunjung ke suatu rumah sakit di instalasi gawat darurat, sobat sudah datang duluan, tetapi yang belakangan datang malah dia duluan yang dilayani? Atau pernahkah sobat menjumpai sobat mempunyai kartu kesehatan dari pemerintah tetapi tidak bisa di-cover atau di-cover di rumah sakit ini? Tentunya sobat akan bertanya-tanya mengenai hal ini. Sebagai salah satu pertimbangan ujian akhir semester mengenai Hospital Entrepreneurial Leadership di bidang public speaking, kali ini saya akan membahas tentang kedua wacana ini, yaitu bagaimana penerapan triase di IGD dan bagaimana triase IGD menentukan di cover oleh BPJS. Akan saya bahas adalah mengenai triase IGD. Apa itu triase? Triase adalah pengelompokan pasien berdasarkan jenis kegawat daruratannya. Pernahkah sobat saat datang ke IGD, sobat menemui suatu jalur yang berwarna merah, kuning, atau hijau? Ya, itu adalah untuk menentukan pasien di bed mana. Maksudnya adalah seperti triase merah. Triase merah adalah kondisi kegawat daruratan yang harus ditangani sesegera mungkin. Adapun respon time-nya ada kurang dari 5 menit. Pasien triase merah itu seperti apa? Pasien triase merah adalah pasien dengan kondisi kegawatan serius yang bisa mengancam nyawa. Contohnya, pada pasien dengan cedera kepala berat, atau pasien serangan jantung, pasien dengan gangguan hemodinamik seperti dia sampai syok, atau pasien dengan sesak napas berat, di mana dia ada sumbatan dari pernapasannya. Kemudian triase yang kedua adalah triase kuning. Kuning atau kondisi urgensi, jadi satu level di bawah triase merah. Kondisi ini contohnya adalah pasien seperti yang sesak napas tetapi masih bisa berbicara. Kemudian triase yang ketiga adalah triase hijau. Triase hijau adalah triase di mana kondisinya tidak emergensi dan tidak urgensi. Seperti contoh, pasien dengan demam, batuk, atau pilek yang tidak mengganggu hemodinamik. Seperti itu. Kemudian apa itu triase hitam?
Jadi triase hitam itu adalah kondisi pasien yang telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Kemudian apa hubungannya antara triase merah, kuning, hijau, dan hitam terhadap pengcoveran BPJS? Tentu ada hubungannya. Maksudnya, pada triase merah dan kuning adalah kondisi yang emergency dan urgency. Tentunya sobat yang memiliki BPJS itu bisa di-cover di mana saja. Maksudnya adalah ketika sobat yang memiliki kartu BPJS dari wilayah Sumatera dan saat ini sobat sedang berpergian, contohnya di Jakarta, otomatis kartu BPJS-nya akan bisa ke-cover walaupun beda daerah. Yang penting BPJS-nya tetap aktif ya. Tetapi bagaimana dengan kondisi triase hijau? Kondisi triase hijau adalah kondisi yang bisa ditata laksana di fasilitas kesehatan pertama. Tentunya jika bukan di fasilitas kesehatan pertama, tidak akan bisa di-cover oleh BPJS. Sehingga disarankan pasien yang saat itu dengan triase hijau disarankan kembali ke vaskes pertama supaya bisa di-cover oleh BPJS. Kemudian bagaimana dengan triase yang hitam? Triase hitam adalah triase di mana pasien sudah meninggal dunia. Hal ini tentu tidak bisa di-cover oleh BPJS karena BPJS adalah penyelenggara jaminan kesehatan pada masyarakat atau pasien yang masih memiliki aktivitas kehidupan. Bagaimmana sobat? Setelah mendengar video singkat kali ini, saya berharap kita mendapatkan sedikit informasi mengenai apa itu triase IGD dan mengapa ada perbedaan pengcoveran dalam BPJS dalam halnya. Sehingga hal ini bisa menjadi suatu tambahan pengetahuan bagi kita ya sobat. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang telah diberikan terhadap video saya kali ini. Semoga sobat dan saya bisa sehat selalu dan kita bisa bertemu di video edukatif lainnya. Seperti pepatah tadi, kesehatan adalah kekayaan utama. Maka kita juga harus menjaga kesehatan. Terima kasih sobat ceria, sampai jumpa di lain waktu.